Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafa wal basira wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak yang mewakili Bapak Camat Talok beserta seluruh unsur muspika yang sempat hadir. Dalam hal ini diwakili Lina Tomolebita Bapak Sekcam. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Lurah beserta seluruh pejabat dari kelurahan. Yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, bapak, para imam dan pegawai syara, ibu-ibu majelis taklim dari berbagai masjid yang sempat hadir, wabil khusus kepada bapak panitia pelaksana dan juga terkhusus kepada tim pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Masjid Jannatul Firdaus di Kompleks Pasar Panampo ini. Alhamdulillah, pada malam hari ini walaupun bukan lagi bulan Rajab, sudah masuk bulan Syaban, tapi kita memperingati bukan merayakan. Jadi mudah-mudahan angka barakatul malari dalanna yawanni. Saya tadi dibisik panitia, Pak Ustaz kasih lama-lama, tapi kayaknya saya tidak bisa lama ini Pak. Saya sudah hampir 10 hari dari Tanjung Selor, kemudian Sebatik, kemudian ke Kutai Kartanegara, Samarinda, kemudian kemarin dari baru ke Sigeri, baru kembali lagi ke sini, tidak pulang-pulang ke Sidram. Hanya alhamdulillah untuk amanah umat, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Mohon doa tak semua. Mak bicara logika atau mak bahasa Indonesia kak? Campur. Campur. Alhamdulillah. Pertama, peringatan Isra dan Mi'raj sebenarnya kalau mau diilmiahkan hanya peristiwa Isra yang diilmiahkan sampai hari ini. Tapi ia ko pendekatan spiritual ipake. Guru tak Kiai Abdurrahman Ambodalle almarhum alam ghafurlah.
itu bisa khutbah di 2 tempat dalam satu waktu. Kenapa? Itu dibuktikan oleh muridnya. Guru Tamakato Bokomaros khutbah Jumat sekaligus khutbah di Masjid Raya Pinrang. Kenapa bisa ketemu? Iero santrinna maka da kanja pakato bana guru Tokomaros, maka dah hade aja mau beli kak, jangan berbohong. Karena kemarin saya yang angkat sandalnya karena dia khutbah di Pinrang. Setelah ditanya guru tak, maka dia ditonga ke makato boko Pinrang nang kaki Okomaros aga nasa guru tak, iya kuya muita iya tonga tu aja nama pangewang. Itu ulama wali Allah. Di mana kelebihannya ulama? Sebenarnya Allah memberikan keistimewaan kepada ulama karena dekat kepada Allah. Maega sujudna, maega paringeranna. Di kalangan ulama sufi, iero patasawfue, dosanya itu bukan karena berbohong. Dosanya ulama sufi itu tandanya sabama bale atau macai. Tapi dosanya karena dia lalai mengingat Allah. Makanya tingkatan agama itu ada 3. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu bicara hukum, ulamanya disebut dengan fuqaha. Mazhabnya itulah Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambali. Ditarik sedikit satu tingkat, satu anak tangga disebut dengan kajian iman. Ulamanya disebut dengan murabbi. Kajiannya adalah teologi. Mazhabnya disitulah lahir Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diangkat lagi naik satu tingkat disebut dengan kajian ihsan. Nah, ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut dengan mursyid. Mazhabnya itulah disebut dengan tarekat. Ada Khalwatiyah Yusufiyah, ada Sammam, ada Saktari, ada Halkani. Di situ lahir. Makanya kajian agama kalau bicara hukum lari ke fikih. Kalau bicara tauhid maka lari ke teologi. Kalau bicara tasawuf maka naik di tingkatan ihsan. Pembimbing hukum itu disebut dengan fuqaha. Pembimbing hati disebut dengan murabbi. Pembimbing kalbu disebut dengan mursyid. Itu beda. Kajiannya mursyid adab, fikih perdebatan. Makanya komelo ki mapangewang bahas fikih. Pasti berdebat. Bagaimana hukumnya kalau ada pemain judi bersedekah di masjid? Paboto mas sumbang. Di korupsi nas sumbangan tahu. Pas sabu-sabu mas sumbang. Diambil atau tidak? Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hambali dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatu karangannya Bapak Profesor Dr. Wabbas Suhail itu menetapkan bahwa tidak boleh. Kapan natarimai dapat 4 ganjaran. Nomor sidi karena dia sakongkol menerima yang haram. Yang kedua tidak menolak yang haram. Yang ketiga mengotori tempat suci. Yang keempat dia nak barakak pakasibian nate gara-gara alena. Ini ulama 4 mazhab. Tapi se Yusuf Qardawi sebaliknya. Ya kong kapaboto mas sumba na de mutarimay madosay panitiay. Magay ya ko paboto mas sumbang alay sumbangan na nasaba ya ko demo alay napaki boto tatambay dosana. Coba itu kaidah dalam kajian fikih. Napake minum, napake mas sabu-sabu, pasang kupon putih, pakai judi, sudah 4 dosanya gara-gara engkau. Makanya ambil, jangan tolak. Tapi pas salai bikinkan kotak baru ditulis sumbangan napa botoe. Bisa dipakai. Kayak waktu dipakai. Kalau bangun WC pakai di situ, bangun menara pakai di situ, bangun pagar pakai di situ, karena dia bukan tempat sholat.
Jangan masukkan ke dalam masjid. Ini perdebatan di kalangan ulama fikih. Jadi pasti berbeda. Makin berbeda. Walizalika khalaqahum, kata Allah. Makkumi matukuru ipancaji, berlainan pendapat, tidak mungkin satu. Maka ketika ada orang yang hanya ingin menjadikan pendapat dalam Islam itu satu, maka dia melawan hukum Allah. Ini kalau fikih. Ini penting, Pak. Saya ambil contoh yang lain, tapi ada Imam Al-Jasuli, beda lagi kalau beliau. Imam Al-Jasuli mengatakan, panitia masjid harus cari aman, bikin kotak amal besar, simpan di dekat pintu masjid. Nggak usah terima sumbangan langsung. Nanti setiap bulan buka kotak amal, hitung uangnya, masukkan ke saldo, silahkan pakai. Kenapa? Nanti di hari kemudian kalau ditanya sama malaikat, dari mana ini uang? Kasih tahu malaikat, saya tidak tahu, cuma ambil di kotak amal. Selesai. Panitia tidak ada tanggung jawab itu. Itu pendapat-pendapat ulama. Masalah yang kedua, ketika ada ayam atau bebek yang ditabrak mobil atau motor, masih bergerak-gerak, kemudian kita ambil baru sembelih, halal atau haram? Di sini hukum fikih nih, Pak. Imam Asy-Syafi'i mengatakan ketika engkau menyembelihnya tetap haram, itu tetap bangkai. Imam Malik mengatakan lihat keadaannya. Ketika kau sembelih masih dia bergerak, kau sembelih. Setelah kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, berarti dia halal. Ini bedanya. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan haram dan itu adalah bangkai? Karena Imam Syafi'i punya alasan bahwa binatang yang dikena musibah dan bergerak menuju kematiannya kau sembelih, maka itu hanya mengakali. Karena kau tidak sembelih pun tetap mati. Jadi makalasi mompai mugere. Pak namode mugere imate toh. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan dia tetap terhitung bangkai karena gerakannya itu menuju ke kematiannya. Imam Malik mengatakan tidak, selama dia bergerak dan setelah kau sembelih ada darah menetes di bekas sembelihan, maka dia halal. Karena binatang disembelih itu karena masih hidup, yang kedua ada pengaruh sembelihan. Kayak gana meta pakai Imam Malik atau Imam Syafi'i? Imam Malik. Kalau Imam Malik yang dipakai, hati-hati di penjual ayam potong. Ketika sudah disembeli, ayam masih bergerak, dimasukkan ke dalam air panas, maka itu bangkai karena yang membunuhnya adalah air. Atau setelah disembeli, ipatamo kodarongi nasi tandra, kemudian baku tindis, kemudian menikmati, maka itu tetap bangkai karena yang dihitung Imam Malik yang terakhir, bukan yang pertama. Imam Syafi'i menghitung yang pertama. Maka dua hal ini kita perlu hati-hati. Kayak kami pakai. Kembali lagi ke Imam Syafi'i. Inilah namanya pikir gado-gado. Ini baru persoalan di luar sholat. Dia penatame adalah sempajang. Kalau dia sudah masuk di dalam sholat, Imam Syafi'i mengatakan niat sholat ketika engkau berdiri sejak dua versi. Yang pertama ketika mengangkat tangan pada saat takbir, masukkan niat dalam lapas takbir. Ketika mengatakan Allah, di dalam kau niatkan usolli farda sholati dukhri, masukkan di situ, baru akbar. Itu yang terbaik kata Syafi'i. Bisa juga diniatkan sebelumnya. Imam Malik bilang tidak, kau berniat di rumahmu baru berangkat ke masjid, pas tiba di masjid langsung Allahu Akbar, tidak usah berniat karena kau sudah berniat di rumah. Tapi ada syaratnya, tidak boleh bicara dari rumah sampai ke masjid. Kalau habis 2 batang rokok jangan sekali-kali. Makanya ulama itu Pak berbeda, tidak berdebat. Berbeda pendapatnya tapi dia pengewang. Seandainya kita pakai satu mazhab, misalnya mazhab Bang Imam Syafi'i, maka kita pasti rancu. Makanya orang yang Imam Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, bukan mahram, itu batal wudu. Istri bukan muhrim. Syafi'i itu mengatakan istri itu bukan muhrim. Alasannya, muhrim itu 2 syaratnya, haram dinikahi dan haram digauli.
istri dinikahi dan digauli, makanya dia bukan muhrim. Itu alasannya. Banyak orang salahkan Imam Tasyafi tapi dia tidak tahu kaidahnya. Yang banyak di situ, Pak. Hanya ambil hasil pendapat, tidak tahu kaidahnya. Kalau kita kaji sebelumnya baru dilihat hasil pendapat, pasti kita ikut ke Syafi'i. Makanya NU itu lebih mayoritas Syafi'i pendapat dia pakai. Karena itu sudah teruji. Cuma saya tidak bisa bahas panjang lebar, Pak, karena kita setengah malam di sini kalau itu yang saya mau bahas. Makanya Imam Tasyafi mengatakan siges sayoli nama kunreye sibarone bukan muhrim batal wudu. Coba kalau itu yang dibawa ke tanah suci. Masuk berwudu baru keluar tawaf, belum sampai di dekat Ka'bah sudah batal. Masuk lagi. Loki Makkah insyaallah dia tak haji. Lomi Makkah mak jenek terewak. Itu kan begitu. Makanya tidak boleh kita paten dalam satu pendapat. Harus dilihat alasannya. Dalam sholat pun demikian. Kemudian sitongena maka dah kau nak peristiwa gurutta bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Secara ilmiah sekarang bisa. Cahaya itu kan ada 4. Yang pertama adalah infrared, yang kedua adalah Bluetooth, yang ketiga adalah BlackBerry, yang keempat adalah hologram. Ini baru 4 yang ditemukan. Hologram ini yang terakhir dan mulai mengungkap peristiwa perjalanan secara khusus ini. Kalau infrared bisa mentransfer data jarak dekat, Bluetooth juga demikian. Makanya ulama itu punya Bluetooth. Dari situlah kalau kita jabat tangan, cium tangan. Kenapa? Karena energi ilmunya bisa pindah. Ulama dulu itu hanya meludahi mulutnya anak sudah bisa pindah ilmunya. Kenapa? Karena di laptop saja kalau mau pindahkan Al-Quran tinggal ambil flash disk, colok, bisa pindah masuk. Secara ilmiah bisa pindah. Coba. Itu kalau kita mau kaji. Kemudian, maka bagaimana bisa? Coba kita pakai video call. Kong sahabat tak keluarga tak menrek Mekah melaksanakan ibadah umrah. Suruh video call di Mekah. Kita bisa lihat mukanya di pasar Panampu ini hanya 3 detik saja. Padahal jauhnya Mekah sampai ke sini. Teknologi kan tidak ada kabel, tidak ada apa, langsung bisa dilihat mukanya. Bicara lagi. Berarti bisa transfer energi. Apa yang dipakai? Itu baru dia pakai namanya BlackBerry. Belum masuk hologram yang dipakai Jepang. Makanya itu bisa, Pak. Ini perjalanan ini masih perjalanan dari Mekah. Apalagi Nabi tidak berjalan, diperjalankan. Itu jam dinding Pak di atas. Ya kok alena macene palingan hanya 2 kali berputar dalam 24 jam. Tapi kalau panitia kasih turun kemudian dia putar, bisa sampai 300 kali berputar. Artinya Nabi tidak berjalan sendiri tapi diperjalankan sehingga dia melampaui batas yang normal.